Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Baitul Maqdis atau Palestina yang sedang dijajah di abad modern ini tidak sama dengan membicarakan bagaimana Indonesia dulu dijajah oleh bangsa Barat gitu. Penjajahan yang terjadi atas Palestina oleh bangsa Zionis itu penjajahan yang tidak saja ingin menguasai tanah itu 100%, tapi juga mengusir dan membunuh orang-orang yang ada di atasnya, kecuali kalau orang-orang itu mau mengakui entitas yang bernama Israel gitu. Tapi kalau tidak mau, apalagi melawan, maka mereka akan dihabisi semuanya tanpa terkecuali gitu. Makanya aksi-aksi pemusnahan itu sudah berlangsung selama puluhan tahun, terutama sejak tahun 1948 gitu. Tapi luar biasanya bangsa Palestina tidak menyerah gitu. Mereka melakukan perlawanan dengan senjata seadanya gitu. Mereka tahu bahwa menghadapi bangsa penjajah, menghadapi Zionis, tidak saja dibutuhkan senjata, tidak saja dibutuhkan kekuatan fisik, tapi yang paling penting adalah kekuatan iman gitu, kekuatan tauhid gitu. Inilah yang membuat bangsa Palestina tidak menyerah. Mereka tidak akan pernah menyerah, tidak akan rela memberikan tanah itu sejengkal pun kepada bangsa Zionis gitu. Siapa itu Zionis? Zionis itu adalah proyek bangsa Barat untuk menguasai dunia. Kita tahu bahwa berbicara Baitul Maqdis, kita berbicara sejarah yang sangat panjang itu. Hampir sepanjang peradaban manusia itu. Kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan dan Siti Hawa bertemu di Makkah Al-Mukarramah, kemudian membina Masjidil Haram gitu. Setelah itu 40 tahun setelah itu Nabi Adam alaihissalam membina Baitul Maqdis. Tentu bentuknya tidak seperti sekarang ya. Masih berupa gundukan-gundukan batu gitu. Kenapa? Karena dua tempat itulah sebagai kiblatnya orang-orang yang bertauhid, kiblatnya umat Islam sejak Nabi Adam sampai akhir zaman gitu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hadir ke muka bumi, beliau juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kakek beliau Adam alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam membina kembali Makkah Masjidil Haram di Makkah. Bebatuan yang sudah disusun, yang berserakan karena banjir Nabi Nuh, beliau bina kembali gitu, bersama Nabi Ismail alaihissalam, anak beliau. 40 tahun setelah itu beliau juga membina Baitul Maqdis di Palestina gitu. Kemudian setelah sekian ratus tahun kiblat kaum muslimin ke Mekah, kiblat kemudian berpindah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kemudian di zaman Rasulullah kiblat dibalikkan lagi atau dipindahkan lagi ke Masjidil Haram gitu, atau ke Makkah Al-Mukarramah sampai sekarang. Jadi ada dua kota suci di sini, Makkah dan Baitul Maqdis. Yang paling tua itu adalah Makkah. Di sana ada Masjidil Haram
Yang kedua adalah Baitul Maqdis. Dua kota suci yang penting ini adalah harga diri dari sebuah peradaban. Siapa yang berhasil menguasainya, kedua-duanya atau salah satunya, dia adalah penentu dari peradaban itu sendiri gitu. Kalau Makkah Al-Mukarramah adalah pusatnya spiritual, maka Baitul Maqdis adalah pusatnya politik gitu. Berkali-kali bangsa-bangsa menguasai Baitul Maqdis. Dimulai dari bangsa Assyria, lanjut ke bangsa Babilonia, lanjut ke bangsa Romawi, lanjut ke bangsa Persia, lanjut ke bangsa Romawi lagi, dan berhasil direbut oleh Umar bin Khattab selama 400 tahun lebih di bawah kekuasaan umat Islam. Namun tahun 1099 Masehi, Baitul Maqdis berhasil direbut oleh pasukan salib dari Eropa. Mereka menguasai Baitul Maqdis selama 87 tahun. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Baitul Maqdis tahun 1187 Masehi gitu. Sampailah ratusan tahun berikutnya kekhalifahan Turki Utsmani runtuh 1924, dan menandakan Baitul Maqdis jatuh lagi ke tangan kaum yang dilaknat oleh Allah, yaitu Zionis gitu. Sampai sekarang gitu. Sudah hampir lebih dari 100 tahun gitu. Baitul Maqdis terjajah, umat Islam tercabik-cabik gitu. Kemuliaan Islam benar-benar bertaruhkan gitu. Tapi yakinlah suatu saat nanti Baitul Maqdis pasti akan berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin. Karena perang akhir zaman akan terjadi di sana. Dan sekarang kekuatan-kekuatan besar muncul. Tidak saja kekuatan barat, tapi juga ada kekuatan dari timur. Nah, kekuatan-kekuatan ini akan terakumulasi, membentuk kelompok-kelompok. Dan kelompok-kelompok ini suatu saat akan bertempur habis-habisan di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Makanya iman akhir zaman itu patokannya di negeri Syam itu. Apa buktinya? Kita lihat warga Palestina yang sedemikian kokoh keimanannya. Hal-hal yang mustahil terjadi di sana itu. Yang kita anggap mustahil ya terjadi misalnya. Apa itu? Ketika ibu-ibu Palestina sibuk melahirkan generasi-generasi mujahid itu. Mereka tidak pernah berputus asa. Ketika anaknya wafat di medan tempur melawan pasukan Zionis, mereka bersyukur gitu, anaknya sudah syahid gitu. Bahkan beliau menangis ketika anaknya sudah tidak ada lagi untuk diserahkan untuk syuhada itu, demi mempertahankan Baitul Maqdis. Ini kan cerita-cerita zaman sahabat ya, zaman Rasulullah gitu. Tapi sekarang terjadi di Baitul Maqdis. Hari ini, saat ini, zaman modern ini, zaman ketika iman umat manusia itu yazid wa yanqus, lebih banyak turunnya daripada naiknya gitu. Pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Mudah-mudahan kita ini orang yang selamat di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.